Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabil kiram. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah sebagai pelindung yayasan turun ke Kepala Sekolah, Ibu Nur Khusoma SP, SPD, MPD, segenap Dewan Guru, karyawan, sekru MTS, NU Banats, anak-anakku sekalian, khususnya kelas 7 yang kami sayangi, yang kami banggakan. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tidur ataukah belajar? Semoga jangan banyak tidur. Orang yang banyak tidur, walaupun itu naumus shaimi shadaqatun, ya naumus shaimi ibadatun, tapi jangan banyak tidur. Orang yang banyak tidur itu nanti hatinya itu mati. Jadi jika dikasih dikasih sesuatu yang baik, pelajaran yang baik, itu tidak akan masuk ke otak, tidak akan masuk ke hati. Sulit untuk memasukkan ilmu ke dalam hati, itu karena banyak tidur. Boleh tidur tapi dibagi. Jadi bulan puasa adalah bulan yang mulia. 1 sampai 10 itu rahmat, 10 sampai 20 itu maghfirah, 21 sampai 30 Allah akan memasukkan surga. Jadi pintu surga saat ini dibuka Allah. Kalau nerakanya ditutup. Setiap hari khusus bulan puasa Allah ngasih amnesti, membebaskan 1000 orang dari neraka dimasukkan ke surga. Otomatis ya memang orangnya hitam, seperti orang negro. Nanti kalau sudah mandi di bengawan surga, nahrun fil jannah, nanti bisa muda lagi, bisa cantik-cantik, bisa bersama-sama bidadari di surga. Amin Allahumma amin. Jangan banyak tidur ya anak-anak. Mari kita ngaji, mencari ilmu. Sebelumnya kita membaca suratul Fatihah. Semoga hidup saya, hidupnya anak-anak, hidup keluarga kita, keluarga kru MTS NU Banat diberkahi Allah SWT, selamat dari bala nasib yang jelek, terutama sekarang ini wabah penyakit corona, virus corona. Jadi anak-anak, kalau anjuran negara ya dipatuhi, terutama wudhu. Jadi wudhu itu bisa mencegah virus corona. Wudhu. Nanti kalau sudah meninggal, di dunianya wajahnya cemerlang, tidak usah feselan. Di kuburan nanti juga bisa cemerlang wajahnya, apalagi nanti di akhirat mencorong. Terus batuknya sini, keningnya ada tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu orang yang suka wudhu, dawamno wudhu. Jadi manfaatnya banyak sekali. Al-Hadiniyah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kita lanjutkan masih Wasiatul Mustafa, babnya pasalnya adalah bisidqi was-shadaqah. Sidqi itu artinya benar, betul, baikan. Was-shadaqati dan kekancan berteman. Qala alaihi salatu wassalam.
Ngendika Kanjeng Nabi, ya Ali, usduq, jujur sira, jujur. Jangan wah jujur ajur. Ndak. Usduq, jujur sira. Wa in darraka lan senajan madharati ing sira. Jadi wah nanti kalau saya jujur malah nanti saya ndak bisa masuk kelas. Jangan. Itu namanya madharat. Madharat itu jelek. Fil ajili ing dalem saiki. Jadi kalau kamu dusta, ndak jujur, itu malah nanti akhirnya ketahuan. Lebih baik jujur. Wa inau yang fauka, mongko setuhune jujur, yang fauka iku bakal manfaati ing sira. Fil ajili ing dalem besok. Jadi kalau jujur maka besok menjadi akan bermanfaat. Contohnya gini, kamu terlambat kena apa? Misal pergi ke sekolah di Banat sampai di MTS terlambat. Terus kamu tidak jujur. Maaf Bu, saya terlambat karena adik saya bangunnya kesiangan. Padahal itu tidak. Padahal kamu bangunnya jam 5:30, semalam tidak tidur karena HP-an terus sama orang luar negeri, sama orang Perancis. Itu namanya tidak jujur. Jadi lebih baik jujur. Itu nanti bisa bermanfaat. Toh akhirnya nanti kalau suatu saat nanti guru ketemu orang tua kamu, ditanya sama guru sini, sama piket, kemarin ini terlambat. Kenapa ya Bu? Lah ketahuan. Maka lebih baik jujur. Maka akan bermanfaat nanti untuk kedepannya. Wala tangdzib lan ojo goroh sira, jangan dusta. Wa in nafa'aka lan senajan manfaati ing sira. Jadi aku goroh walaupun itu bermanfaat. Fil ajili ing dalem saiki. Wa iyadurruka mongko setuhune goroh yaduruka iku bakal melarati ing sira fil ajili ing dalem besok. Jadi kalau dusta itu hari ini memang kamu selamat, tapi nanti untuk kedepannya malah bisa bahaya. Contoh, saya pernah tanya sama anak pondok MTS. Dia mondok bulan puasa, saya ngajar, terus saya tanya, "Nok, kamu tadi malam tarawih enggak?" Jujur, enggak boleh dusta. Terus dia berkata, malah lebih baik, "Maaf Bu, saya tadi malam enggak tarawih." "Oh, kamu udur." "Enggak Bu, padahal itu di pondokan." "Lah ngapain kamu kok enggak tarawih?" "Iya Bu, saya jagong." Loh, terus Pak Pondok atau Ibu Pondok itu ndak ngopiai kamu. "Udah Bu, tapi saya waktu diopiai ke kamar saya pakai ruqyah. Setelah yang ngopiai keluar saya tidak ikut raweh." Lah itu namanya dusta 2 kali. Dusta sama orang, dusta sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka anak-anak khususnya MTS, khususnya kelas 7, jangan bohong. Lebih baik jujur, lebih baik jangan bohong. Itu nanti kedepannya malah lebih baik. Ya Ali, he Ali, mangka surat sapa wong kang akeh kasurat. Kasirun itu banyak, kasurat wong kang akeh. Dzunubuhu apa dosane wong. Jadi dosanya itu banyak. Zahaba bahauhu mongko ilang apa padangi wong. Jadi kalau orang itu banyak dosa, maka orang itu menjadi suram. Bisa dilihat wajahnya aja itu ndak bersinar. Jadi kalau orang itu banyak dosa, suram. Kalau dilihat wajahnya itu tidak bersinar. Itu orang yang banyak dosa, bisa dilihat di dunianya, apalagi di akhirat nanti. Jadi wong itu
Orang itu kalau banyak dosa nanti terutama perempuan, auratnya kelihatan, rambutnya kelihatan. Itu nanti rambutnya digandulno, di bandul, ditualeni. Setelah itu kakinya ditelikung seperti kaki ayam yang didekem itu, terus dipanggang di neraka jahanam. Itu kalau auratnya perempuan kelihatan. Maka khususnya anak perempuan se-MTS NU Banat, kita ini perempuan, jagalah aurat kita. Auratul mar'ati jami'u badaniha, seluruh badan illa kecuali wajah wa kafaiha, wajah dan dua telapak tangan, itu aurat wanita. Kita lanjutkan. Ya Ali, alaika bisidqil hadisi, netepono sira bisidqil hadisi kelawan jujure cerita. Jadi kalau cerita itu yang baik, jangan ditambah-tambahi, itu namanya gosip. Jangan seperti di TV mengusik gosip. Gedene kaya apa itu dosanya. Wa hifdzil hadisi, dan ngrekso cerita. Jadi kalau misal ceritanya Syekh Abdul Qadir itu dia bisa menghidupkan orang mati, orangnya kurus, alisnya itu tepuk. Misalnya ayam jago setelah dimakan terus disabdo jadi ayam jago hidup lagi di atas nampan, ya cukup itu aja. Itulah kisah cerita wali Syekh Abdul Qadir. Wa hifdzil hadisi, ngrekso cerita. Wa hifdzil amanati, lan ngrekso amanah. Jadi amanatnya apa dari orang tua dititipkan kepada MTS. Orang tua kamu bilang, "Nok, nenek pondok salate sregep, salat bengi yo." Ya, ini uang, jangan banyak jajan. Ya, malah di pondok banyak jajan, beli yang penting minta lagi. Itu bukan wahifdil amanati, orang ngrekso amanat. Wasakhoin nafsi, lan lomane ati, baikan hati, waifatil batni, lan ngrekso perut. Jadi orang kalau baik hati, satu kelas misal ada teman yang tidak punya, misalnya sepatunya sudah jelek, pakaiannya tidak putih lagi, kalau pakai OSIS, dia tidak cerdas, tidak punya teman, terus anak MTS khususnya kelas 7 malah ikut-ikut mencemooh. Itu namanya bukan teman yang baik. Kalau orang itu baikan hati, besok punya istana di tengah surga. Jadi punya villa di tengah-tengah surga kalau orang itu baikan hati. Terus orang fakir itu nanti dikasih Allah setelah berkumpul di ora-ora mahsyar, Allah ngundang manggil, ayyuhal fuqara, wong fakir, ayo rene. Semuanya berkumpul, diutus Allah. Saat ini di dunianya kamu sengsara, maka saat ini kamu bisa ngasih syafaat kepada siapa saja yang kamu kehendaki. Itu orang fakir. Jadi jangan mencemooh orang. Orang yang terdolimi itu doanya mustajab. Jadi kalau di dunia ini tidak ada orang fakir, wah ya kacau. Makanya wasakhoin nafsi, lomane ati, baikan hati sama saudara, sama tetangga. Kalau ada tetangga lewat, ya diloroi, senyum. Wasakhoin nafsi, waifatil batni, ngrekso weteng. Jadi perut ini direkso, bukannya terus dikasih obat ndak, tapi makanlah yang halal, bicaralah yang baik. Kita lanjutkan. Ya Ali, bisa sodiqi, saele-eleke kanca, alladzi yaksiru, kang sembrono, fi sodiqihi ing dalem kekancan.
wa yufsi sirrahu lan nyebarake ing rahasiane kanca. Jadi elek-elek teman yang paling jelek adalah yang suka nyebar gosip. Itu besok lidahnya di akhirat nanti bertambah panjang terus. Jadi sampai dubet-dubet diikatkan pada tubuhnya nanti masih panjang terus. Itu dikarenakan karena suka gosip. Dan nanti di yaumil akhir nanggono roro masar dikasih makanan Allah, manusia busuk suruh makan. Kalau tidak mau nanti diguebuki malaikat sampai hancur. Makan yang daging yang busuk itu kalau suka gosip, terutama wanita. Rata-rata wanita itu suka gosip. Wa yusi sirrahu, nyebarake rahasia. Kita lanjutkan ya Ali. Alfu sadiqin utawi 1000 kanca, qalilun iku sithik. Wa aduun utawi satru siji, kasiron iku akeh. Jadi saya punya teman banyak 1000 itu menurut Allah sedikit. Tapi kalau satu kali ucapan yang gosip itu bisa menyebar sampai seluruh dunia. Sampai orang itu dibunuh, masuk penjara, masuk hukuman, itu gara-gara kejelekan orang itu. Jadi kalau punya teman, baikkan hati, jangan nyebar gosip, jangan mengeluarkan rahasianya temannya yang jelek. Ya Ali, lis sodaqati alamatun. Hei Ali, iku kedue kanca iku ana alamatun utawi pira-pira tetenger tondo. Ayat ja'ala malahu, yen to andadekake ing artane dunamalika krana arahe milik ira. Wa nafsahu lan awake kanca duna nafsika krana arahe awak ira. Wa irdahu duna irdika lan kawirangane kanca krana arah kawirangan ira. Jadi teman itu sama-sama kita sehati satu. Jadi kalau temannya baik, kita baik. Kalau temannya jelek, jangan kita ikut jelek. Jadikanlah manusia yang bisa memberi sesuatu, ucapan, perbuatan yang teman itu tidak jadi berbuat jelek. Karena kejelekan teman itu sama dengan kejelekan kita kalau kita ikut-ikutan menjadi jelek. Itu wasiatnya Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Kita lanjutkan faslon fit taubah. Tobat itu minta ngapura sama Allah, tidak akan mengulang kembali perbuatannya. Qala alaihi salat wasalam, ya Ali, he Ali, la taubata litaibi, ora ana tobat kedue wong kang tobat. Hatta yang sila, sehingga bersih sapa taib wong kang tobat batnahu ing atine taib minal harami saking barang haram bitibi kasbihi kelawan baguse nyambut gawe. Jadi kalau orang yang tidak mau tobat maka sama seperti perutnya itu ada barang haram, kelawan bagusnya nyambut gawe. Yang sila batnahu minal harami, bersihi sapa taib ing atine taib saking barang haram. Jadi orang tobat itu membersihkan apa-apa yang ada di tubuhnya barang haram, minta sama Allah. Kalau hubungan sama Allah, kalau sesama manusia ya minta maaf. Yang minta maaf duluan itulah yang dapat pahala nomor 1. Andai kata kita sesama teman terus jutaan lebih 3 hari, maka Allah tidak akan ngapura, kecuali kalau orang itu ngapura. Lah andai kan tidak mau, kamu uluk salam, assalamualaikum pada teman kamu tadi yang jutaan, orang tadi diam, maka salam kamu dijawab malaikat. Bayangkan, malaikat yang jawab.
Lah itu hal yang luar biasa. Ya Ali, idzalam yakunul alimu taqiyan. Nalikane idzalam takun, nalikane ora ana al alimu sapa wong alim taqiyan iku wedi ing Allah. Dolat mongko dadi mau idzatuhu apa pituture wong. Jika tidak ada orang yang alim itu takut pada Allah, jadi wong sing wis ngerti neng malah korupsi, maka apa yang diucapkan itu sudah tidak ada yang gugu, tidak ada yang peduli, tidak ada yang ikut. Dolat mau idzatuhu mongko dadi apa pituture wong ala qulubin nafsi ing atase atine manusa kama yadilul qatru kaya oleh dadi apa tetese udan ala baidin naami ing atase endoke manuk suwari wasofa lan manuk kemelasa. Jadi kalau orang alim sudah tidak berbuat baik, itu kalau dia bicara seperti hujan yang turun di atas telur, jadi tidak akan nempel, langsung hilang karena dia sendiri sudah tidak berbuat baik. Idalam yakun alimu taqiyan, ora wedi ring Gusti Allah jika ada orang alim yang sudah tidak takut sama Allah. Ya Ali idza madha alal mukminin, tekalane wis lewat alal mukmine ngatasé wong mukmin arbauna sobahan apa 40 esuk walam yajlis lan ora lelungguhan sapa wong al ulama ing para ulama losa mongko atos qalbuhu apa atine mukmin. Jadi kalau orang itu sudah tidak mau ngaji, maksudnya lungguh itu tidak mau ngaji, maka 40 hari orang itu hatinya atos, bukannya atos terus kalau disobek itu ndak kuat ndak, tapi hati atos itu kalau dituturi itu sudah tidak mau menerima, sakar PDW. Losa qalbuhu atine atos. Wajasara alal kabairi lan wanine mukmin alal kabari ngatasé nglakoni pira-pira dosa gedhe. Li anal ilma krana setuhune ilmu hayatul qalbi iku nguripake ati. Jadi kalau sudah berani sama orang lain, suka bertengkar, ora gelem ngaji, maka hatinya mati. Li anal ilma hayatul qalbi, karena ilmu itu yang bisa menghidupkan hati. Jadi nek dikandani masuk nggih nanti sholat rawah ya no, ya ayo bangun, ini sudah waktunya zuhur, bentar lagi bu, tidur misalnya 10 menit, ya enggak apa-apa. Jadi kalau dikasih tahu diterima. Li anal ilma hayatul qalbi, karena ilmu itu bisa menghidupkan hati kita. Kita lanjutkan satu kali aja. Ya Ali innallaha la yastahi, iku ora ana wirang sapa Allah min azabin saking siksa. Ghaniyen wong sugih sariken kang nyolong, wa alimin fasikin lan wong alim kang fasik. Jadi kalau ada innallaha la yastahyi, sesungguhnya Allah iku ora wirang, maksudnya Allah itu ndak memasukkan ke surga langsung, ora wirang Allah min azabin saking nyiksa gonian wong sugih, sariken kang nyolong, wa alimin fasikin lan wong alim kang fasik. Jadi kalau ada orang kaya masih mencuri, itu nanti ya jelas Allah memasukkan surga. Padahal orang kaya itu nanti hisabnya dengan orang miskin fakir itu kira-kira 500 tahun lebihnya, kurang lebihnya. Jadi kalau orang fakir itu sudah masuk surga, orang kaya masih di ororo masar, hisabnya dilambatkan sampai kurang lebih 500 tahun.
dan orang yang alim itu fasik, maka akan masuk neraka juga. Kita cukupkan sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga anak-anak khususnya kelas 7 bisa mengikuti apa yang kita ajarkan. Ini adalah dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diwasiatkan kepada Sayyidina Ali. Semoga kita semua bisa melaksanakan semaksimal mungkin, terutama ini bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Ulang kembali, jangan banyak tidur, karena orang yang banyak tidur nanti hatinya mati. Kita cukupkan sekian, mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.